Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwatal iman rahimakumullah, Bapak Ibu, para ulama, para ustaz, para tokoh di wilayah Sukabumi ini, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini telah memperkenankan kita menjadi hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita semuanya pada subuh hari ini berada di masjid ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan subuh untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti mereka pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna insyaallah. Maka berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak sedayana, kita sudah berjalan dari rumah kita menuju masjid ini tadi di kegelapan subuh. Kelak nanti akan menjadi cahaya yang sempurna di yaumul qiyamah insyaallah. Ikhwatal iman rahimakumullah, subuh ini merupakan momen yang sangat krusial. Kenapa? Karena tadi di sepertiga malam terakhir tadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang mohon kepadaku maka akan aku beri. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Maka ibu-ibu bapak-bapak, alhamdulillah menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berada tadi di sepertiga malam terakhir. Kita mengisi dengan qiyamul lail, salat malam, kemudian dilanjutkan dengan istighfar, wabil asharikum yastaghfirun, dan pada saat sahur mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut kita dengan melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah, ini merupakan salat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau seluruh dunia dengan keglamorannya, dengan kegelapannya dikumpulkan harta benda tersebut dunia dan segala macam perhiasannya, dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, gak ada apa-apa. Lebih baik daripada dunia dan sisanya. Bapak Ibu tadi alhamdulillah, Bapak Ibu telah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat subuh, maka kita akan berada di zimmatillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut lagi kita sekarang dengan kajian subuh hari ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, salawat dan salam semoga berlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda kepada kita bahwa keberkahan umatku ada pada pagi harinya. Alhamdulillah sekarang kita tidak tidur ya, tapi kita berada di sini guna mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Apa itu keberkahan? Keberkahan itulah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara membentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang baik seperti itu. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang
salih. Juga dalam Quran surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang adalah walladzina yaquluna, dan orang-orang yang mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan bahwa qurrata a'yun, kata qurrat ini berasal dari kata qoror, artinya dingin, hartosna tiis. Maka ada dua buah tangisan. Pertama tangisan kebahagiaan, dan yang kedua tangisan kesedihan. Kalau tangisan kebahagiaan, ketika kita memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, maka curug cisoca mengalir air mata dari kelopak mata kita ke pipi kita. Coba nanti oleh Bapak Ibu rasakan, diraba air mata tersebut, itu akan terasa dingin, akan terasa tiis. Kenapa? Karena air matanya air mata bahagia, bukan air mata kesedihan. Bapak Ibu kenging kebahagiaan, misalkan anaknya lulus ke kuliah atau kan dapat bonus suami dari perusahaan, lucu-lucu saja. Coba nanti rabat, itu nggak akan terasa hangat, nggak akan terasa panas, tapi rasanya dingin. Kenapa? Karena air mata kebahagiaan. Kurang. Beda dengan air mata kesedihan. Air mata kesedihan orang pengen papahin, dapat musibah, dapat sesuatu yang menyedihkan hati, mengalirlah air mata di kelopak mata kita raba air mata tersebut. Air mata tidak dingin, tapi hangat panas. Kenapa? Karena itu bukan air mata kebahagiaan, tapi air mata kesedihan, tangisan kesedihan. Nah Bapak Ibu, kan doa tersebut sering kita lakukan. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sering kita munajatkan, sering kita lakukan. Harapan kita, cita-cita kita, dapat kita kepada Allah seperti itu, mengharapkan anak yang saleh. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk anak yang saleh tersebut? Nah ini yang jadi PR kita ya, yang jadi pekerjaan rumah kita. Maka diperlukan ilmu parenting, ilmu bagaimana tarbiyatul aulad, mendidik anak untuk menjadi anak yang saleh. Nah inilah yang akan kita bahas subuh hari ini. Bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Pertama, mendoakan calon anak ketika anak tersebut masih berada di tulang sulbi orang tuanya. Jadi fasenya itu dari sebelum anak itu lahir sudah kita doakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, di Mekah, beliau mendapatkan respon yang negatif. Artinya dakwahnya ditolak oleh warga Taif, bahkan sampai dilempari dengan batu, dicaci maki, dilempari dengan batu, diusir seperti itu. Lalu malaikat yang bertugas untuk menjaga bukit itu menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan bukit Ahbas kepada orang-orang Taif tersebut. Rasulullah ditampil dan ditolak oleh Rasulullah. Beliau bersabda, aku berharap kepada Allah agar dari keturunan mereka, agar dari tulang sulbi mereka nanti
agar dari tulang sumi mereka akan muncul keturunan yang mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Rasulullah didoakan dari tulang sumi mereka akan terlahir keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Itu masih belum lahir anaknya, baru masih ada di tulang sumi. Air mani itu asalnya itu dari tulang sumi, itu masih bukan tulang sumi. Jadi pendidikan itu harus sebelum anak itu lahir, bukan setelah anak itu lahir. Nah ini yang harus kita pahami. Ini yang pertama. Yang kedua, metode untuk membentuk anak yang solih adalah memilihkan pasangan untuk anak-anak kita. Anak yang sudah usia siap nikah ya, tentunya bukan anak-anak kecil, bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutafikum." Pilihlah untuk benih kalian. Nutaf itu jamak nutfah. Nutfah itu air mani atau sperma ya. Jadi pilihlah untuk menanam benih kalian, menanam sperma kalian. Artinya pilih istri untuk menanam benih kalian nanti bisa. Wa ankihul akfa, dan menikahlah dengan orang yang sepadan. Wa ankihu ilaihim, dan nikahkanlah di antara sesama mereka. Artinya pemilihan pasangan ini mesti mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Satu, kenapa? Kecantikan. Hanya pamungkas masukkan menulis wajar. Kenapa? Daerah pertama kali ketinggalan. Ya, itu kali pertama kali. Itu wajar manusia. Yang kedua karena nasabnya, turunannya. Yang ketiga karena betul. Kata Rasulullah, "Fadfar bidatid," pilihlah wanita yang kecantikan. Ayeuna masih glowing, ayeuna masih seperti itu, bulicak bulinon ya. Dan seiring berjalannya usia, kecantikan itu akan memudar. Suami juga ayeuna segar bugar, prima, kuat, energi. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya mulai menurun. Maka pada saat itu yang ada hanyalah mawaddah warahmah. Bu, ini bisa berapa? 43. Kecantikan masih seperti dulu waktu usia 17 tahun sekarang? Ya. Suami sekarang usia berapa tahun? 75. Badannya masih sekarang sikap pukul? Ya. Tetap cinta tadinya. Nah, itulah mawaddah. Karena ibu memilih suami dulu karena faktor agama. Begitupun suami memilih ibu dulu karena faktor agama. Kalau bukan karena faktor agama, saya yakin ibu terus dikatut, ibu terus ditinggal sama suami. Terus itu jika kamu bapak gini, terus kamu jika kamu gitu. Kalau bukan karena agama. Jadi metode yang kedua adalah memilih pasangan. Yang ketiga adalah ketika sudah menikah, konsep ayat malam pertama. Bapak Ibu, menikah itu bukan hanya menikmati manisnya bulan madu, tapi harus siap juga merebut pahitnya bulan penuh. Jadi nikahnya saris anu rawas nalungkul, tapi bakal ayat pahitnya, problematika kehidupan. Nah, ketika malam pertama atau ketika akan mulai berhubungan dengan istri kita, tong langsung gabung. Tapi awali dengan sholat sunat 2. Yang kedua, tong hilang doanya. Apa doanya mau bertempur teh? Masya Allah. Tapi kan salah, Bu,
gak ada murah kali sana 5 Pak Ustaz, 5 hafal tuh doa ketika akan melakukan persetubuhan dengan suamimu. Jadi selama ini mah gabung-gabung aja. Oh, ada doanya Bapak Ibu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini doa agar anak kita soleh. Jadi sebelum kita bersinggahan dengan istri kita disilakan untuk berdoa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini doa agar anak yang lahir anak yang soleh. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkan setan dari kami, dari suami istri tersebut. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Maka insya Allah kelak nanti dari hasil persetubuhan tersebut anaknya itu nanti tidak akan diganggu oleh syaitan. Akan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang ketiga agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi sebelum anak itu jadi, masih dalam menjelang proses mau dibuat, diproduksi, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan doa. Maka dikit Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bu emutan cara ini ya. Jadi baik tempur sana Bu. Wah, doa tuh dah. Bapak kisahnya kamu tadi sedang Bu, ada komen gabung-gabung gue. Ada. Kayak pendahuluan terlebih. Yang keempat, cara agar membentuk anak yang soleh adalah berdoa ketika anak itu masih berupa nutfah. Nutfah itu namanya air mani atau sperma. Ketika Abu Talha masih di luar rumah, belum pulang ke rumah, anaknya itu sakit keras, sakit parah. Ummu Sulaim, sang istri, tidak memberitahu sang suami bahwa ternyata karena sakit kerasnya anak tersebut menyebabkan ia wafat, anaknya meninggal. Dan Ummu Sulaim belum memberitahukan kepada sang suami tentang kewafatan sang anak. Ketika Abu Talha pulang ke rumah malam harinya, Ummu Sulaim biasa menyediakan makan malam untuk suaminya. Kemudian setelah makan malam beres, suaminya tertarik kepada Ummu Sulaim beristrinya. Kemudian terjadilah hubungan suami istri. Oh, saya akan bicara bahwa kurang kalina ngaturkeun. Keesokan harinya Ummu Sulaim baru menceritakan kepada suaminya bahwa anaknya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Talha ini mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah? Beliau berdoakan semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Artinya anak-anak lahir saja masih berupa nutfah, sperma yang dipancarkan Abu Talha ke sel telur Ummu Sulaim, masih berupa nutfah. Rasul didoakan semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Tak aja dengan anak, tak aja masih berupa nutfah, sperma, air mani. Ternyata apa yang terjadi dari persetubuhan itu, nanti beberapa lama kemudian, beberapa bulan kemudian lahirlah seorang anak yang langsung namanya dikasih oleh Rasulullah. Beliau memberi nama anak ini Abdullah. Dan ternyata dari Abdullah ini ketika menikah, setelah dewasa menikah, beliau dikaruniai 9 orang anak dan semua ini hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran.
Inilah keberkahan karena didoakan ketika anak itu masih berupa nutfah, masih berupa sperma atau air mani. Jadi gitu Bapak Ibu, urutan-urutan atau tahapan-tahapan, marhalah-marhalah bagaimana membentuk anak yang soleh. Jadi bukan udah lahir baru kita didik, bukan seperti itu. Itu baru tahapan berikutnya. Ini tahapannya kena cek bahasa Sundanya malapa gedang. Malapa gedang. Ini tahapan-tahapan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan perhatian yang begitu besar ketika anak itu masih berupa janin. Janin embrio ya, untuk bahasa Jawa embrio masih di dalam kandungan ibundanya. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan bercerita kepada Rasulullah bahwa ia sudah hamil di luar nikah dan ia meminta disanksi, dirajam, Rasulullah bilang, pulanglah ke rumahmu, jaga kehamilanmu sampai anak itu terlahir. Dan kemudian 2 bulan kemudian dia datang kembali kepada Rasulullah dengan membawa anak tersebut. Rasulullah, ini anak sudah saya lahirkan, sekarang saya mau siap menerima sanksi untuk dirajam. Rasulullah, pulanglah ke rumahmu, susui anakmu tersebut. Disusui selama 2 tahun. Tos 2 tahun, sumping deh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah disapik sekarang ya, dan dia udah megang makanan, udah bisa makan sendiri. Maka Rasulullah, anak tersebut dititipkan kepada seorang sahabat dan ia pun dihukum, dirajam sendiri. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini betapa Rasulullah sangat memperhatikan janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, walaupun itu hasil dari perzinahan, tapi tetap diperhatikan oleh Islam. Artinya apa? Artinya kita mesti memperhatikan bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu. Bunda ibu punya punya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum hawa, kepada para ibu, yaitu ada bayi dalam kandungan ibu. Kan karosnya nendang bayinya, nggak betul. Bapak karos itu kan? Abi soal isi teh, bibi sok cepat dia. Kalau saya geleser-gelesernya, coba nikmatnya ibu rumahnya merasakan anugerah yang Allah karuniakan yang tidak dirasakan oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki apa mah? Ibu langsung menyimpan perempuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ketika ibu mengandung dan telah sampai pada masa akan melahirkan, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita dalam kondisi sulit seperti itu. Jadi ibu-ibu mempertaruhkan nyawa pada saat itu ya, antara hidup dan mati untuk melahirkan sang buah hati. Nah, kalau kondisi kita sedang sulit seperti itu, sedang mempertaruhkan nyawa, sedang posisinya mengkhawatirkan sekali, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kondisi kita dalam keadaan terjepit seperti itu. Tidak hanya pas melahirkan, pokoknya kondisi-kondisi kita yang lagi sulit misalnya, kan dia buntu, kan itu buntu. Orang ikhtiar kalau terus buntu. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya, maka Bapak Ibu silakan diikuti. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allahnya dua kali. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'an.
Allah itu Tuhanku. Aku tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nah, ini doa yang bisa kita baca ketika kita sedang dilanda kesulitan. Salah satu saat melahirkan. Baca doa ini. Atau doa yang agak panjang dikit. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa orang yang ditimpa ketakutan. Maka diikuti Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Nah, ini doa kalau kita lagi melanda kesulitan, salah satunya saat melahirkan. Tong ibu-ibu tong pulang nyeri bisa berdekat itu bawa kaki bawa teh jangan gitu, tapi doa ini baik bapak atau ibu baca doa ini. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan diriku kepada diriku tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Wa aslihni, dan perbaikilah untukku sya'ni kullahu, semua urusan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang dilanda kesulitan yang luar biasa berat, ingat doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau terperangkap dalam perut ikan, berada dalam 3 kegelapan, 1 gelapnya malam, 2 gelapnya lautan, 3 gelapnya perut ikan. Ikan apa? Ikan sepat, ikan betok. Ikan paus, ikan sepat, ikan betok, ikan paus. Nah, tak tertutur sepatah kata pun dari Nabi Yunus, Pak, ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus ini. Enggak ada. Tapi yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah, dan mengakui bahwa dirinya termasuk orang yang zalim. Berarti katanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sehingga aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah sangat cinta kepada hamba, manakala hamba tersebut mengesahkan, bertasbih kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Gitu dulu, ya. Jadi selama ini kan kita suka dilanda berbagai problematika kehidupannya. Masalah keuangan mah, finansial, masalah anak mah, masalah suami lah, masalah terek mengek dan lain-lain gitu. Nah, solusinya Allah sudah kasih tahu kepada kita. 1, tauhidkan Allah. 2, bertasbih kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi. Kan ayat lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Kita mah tinggal penuhi syarat. Lalu tunggu janji Allah. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah kasih solusi atas berbagai masalah kehidupannya. Plus ada bonusnya. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bonus dari Allah. Diberi rezeki dari arah yang tak disangka. Ibu bapak, atas ini konsep hidup dalam Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan konsep hidup kepada kita. Surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Maka adapun
orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan balasan yang baik yaitu surga dan di akhirat. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkannya ke jalan-jalan kemudahan kebahagiaan. Pasihan bola, kasihlah misalkan ayah kita lagi ke Indomaret, ke Alfamaret, atau kemana gitu ya. Tukang parkir di luar, pasihan. Nah, kita udah takwa dulu, pasihan dulu. Bertakwa kepada Allah itu, benarkan bahwa nanti ada pahala surga. Allah nanti akan dimudahkan ke jalan-jalan kemudahan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit, wastagna dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan balasan kebaikan nanti di surga. Ku Allah fasanuyassiruhu bil usra, akan dimudahkan ke jalan-jalan kesulitan. Makanya orang yang bakhil mah hidup bakal sulit. Nah, itu jadi Allah. Ya ajak orang itu akan dimudahkan ke jalan-jalan kesulitan. Kikir itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan dua istilah. Satu, bakhil. Dua, syuh. Kalau bakhil ini, abdi serang Pak Faisal ke restoran misalnya. Abdi pesen menu ya. Abdi pesen menu, Pak Faisal pesen menu. Abdi tidak mau membayar menu yang dipesan oleh Pak Faisal, berarti abdi teh bakhil, pelit, korek, tekan merek. Mending mana Bu? Pak, mending mana? Mending merek hese atau hese merek? Hese merek. Oh, mana mending mana? Mending merek hese atau hese merek? Yes. Maknanya sami tak? Sami tak? Merek hese, sarang hese merek. Maknanya sama tak? Sami. Beda. Merek hese mah? Pelit Ari hese merek mah? Bagus. Hese. Dalam keadaan sesulit apapun dia masih bisa memberi. Nah, itu mah hese merek. Di bawah itu pada pilih mana? Pada merek hese atau hese merek? Hese merek. Nah, bakhil itu gitu. Jadi jangankan saya tidak mau membayar menu yang dipesan oleh Pak Faisal, berarti saya pelit, bakhil. Syuh gimana? Syuh gini. Tomboroni mang mayar ke anu menu dipesan ku Pak Faisal, menu anu dipesan ku abdi nyalira, abdi ali bayar. Eta syuh. Kolektor mengken bisa cahe mereka gitu kan. Untuk kasih kacida. Bapak sedap, bapak yang jalan sih gitu. Nah jalan-jalan itu kata Allah, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Allah diancam pasal yassiruhu lil usra, akan Allah mudahkan ke jalan kesulitan, kesabaran. Konsep ini begitu. Pasihan ketung we. Nah Allah paling suka kalau seorang perhatikan bagaimana Nabi Musa mempraktekkan konsep tersebut. Surat Al-Qasas, kalau nggak salah ayatnya 24 kalau nggak salah. Ketika Nabi Musa diudag-udag jadi buronan, DPO jalannya daftar pencarian orang wanted, cari ku bala tentara Fir'aun. Nabi Musa lari ke kota Madian. Pas duduk di kota Madian, banyak laki-laki yang antri ngalacai. Dan ada dua orang wanita yang kesulitan mendapatkan air karena saking banyaknya panjang antrian tersebut, dan orang tua mereka sudah tua. Siapa orang tuanya? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib mertuanya Nabi Musa. Nah, ini cerita lagi. Nabi Musa mendapatkan melihat kejadian tersebut. Itu ayat dua wanita kesulitan mencapai yang ditaros. Maksud hukuman. Ayat
kita juga masalah. Ada yang bisa saya bantu? Yuk, abi setelah melari saya ngasih antrian panjang. Orang tua abi terkuat dan tersepuh. Kuna abi pesan di Bangkosan, dipangalakan cai, terus dipangalakan cai, udah selesai. Nabi Musa melupakan amal soleh tersebut. Lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon, kondisinya lapar pisan, maka ia berdoa kepada Allah. Ini doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apa selesai 24 kan? Wahai Tuhan, sangat membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Lapar pisan. Bapak Ibu, kondisinya gimana? Pada pagi hari kondisi Nabi Musa saat itu belum punya istri, belum punya pekerjaan, belum punya rumah. Nabi Musa membantu dua orang wanita tadi ngalacai, kemudian melupakan kebaikan tersebut, lalu ia berdoa kepada doa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apa yang terjadi? Itu pagi harinya ya. Apa yang terjadi? Petang harinya berubah total kondisi Nabi Musa. 1, istri jadi punya. 2, pekerjaan pun jadi punya. 3, tempat tinggal pun jadi. Kalau mah gampangnya pagi kondisinya before and after tadi, sebelum dan setelahnya. Paginya kondisinya begini, segala kekurangan, sore harinya berubah total, luar biasa. Ini konsep hidup yang diajarkan Al-Quran kepada kita. 1, bantu orang lain. 2, lupakan kebaikan tersebut. Tolong diungkit, tolong dipasang status. Kamu tadi terus bantuan ya, lupakan aja. 3, berdoa dan doa tadi. Maka gitu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Lakukan doa ini. Lihat keajaibannya akan Allah kasih kepada Bapak Ibu. Perhatikan ya. Bosan berarti kamu bila dijodoh tidak ngelacai ya? Bukan hanya ngelacai. Berbagai orang mereka bisa apapun itu ya. Apapun itu, dan insya Allah Allah kasih kemudahan demi kemudahan. Jadi itu Bapak Ibu yang berapa tadi? Doa saat kita dilanda kesulitan. Selanjutnya ketika saat melahirkan. Dan kita berharap agar anak yang terlahir dalam kondisi selamat, baik ibunya ataupun anaknya. Tapi ada satu kondisi di mana anak yang terlahir justru tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Justru anak itu wafat atau meninggal. Ayat dia anu katus keguguran, ibu. Abi malas ke bawah apa ya? Ibu ayat katus keguguran kegugur? Ada. Saya istri saya 2 kali keguguran. Nah, bagi ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran, wajar kalau kita bersedih. Wajar, manusiawi. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "Inna siqta," sesungguhnya bayi yang wafat, "la yajurru ummahu," benar-benar akan menarik ibundanya, "bisarorihi," dengan tali plasentanya, tali ari-arinya, "ilal jannati," ke surga, "idah tasabatu," jika sang ibu tersebut bersabar atas kehilangan anak tadi. Nah, ibu, alhamdulillah anak kampus keguguran kakumpul, kelak nanti anak yang wafat tadi akan menarik ibu dengan tali ari-arinya ke surga. Bagjanya luar biasa. Ayo bapak mana? Ibu, tali ke surga, tali plasenta tadi.
Ayo bapak kumaha? Tarik ku ibu. Ditarik ibu. Bapak ibu. Nah, ada hadis lainnya. Ali radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna sikhta, sesungguhnya bayi yang wafat tadi, bayi yang guguran tadi, la yuragibu rabbahu, benar-benar akan protes, melainkan protes kepada Tuhannya, melainkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza adkhala abawayhi nar, jika Allah memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Protes. Bayi yang baru lahir tadi yang wafat tadi protes. Ya Allah, saya protes. Saya nggak mau anak saya, anak saya. Saya nggak mau orang tua saya masuk ke neraka. Itulah kira-kira protesnya. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada bayi yang wafat tersebut, ayyuhassiqtu al-muradibu rabbahu, wahai bayi yang wafat tadi yang melayakan protes kepada Tuhannya, adkhil abawaikal jannah, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Bapak beri alhamdulillah udah kita bawanya. Ibu unggul berarti bapak nak ke jannah. Fayajurruhuma bisarri, maka anak itu pun menarik kedua orang tuanya dengan tali plasentanya, dengan tali ari-arinya, hatta yudkhilahumal jannata, hingga ia pun memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Nah gitu Bu ya, ibu-ibu yang kantos kabur keguguran, bayinya wafat, tong hariwa, karena kelak anak tersebut akan menarik kita dengan tali ari-arinya ke dalam surga. Namanya seberapa poin percaya? Yang 5 ya kita? Genapnya masih surga kita. Ini pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Nembe anaknya anu wafatnya. Jangan salah kita. Masih panjang nih pembahasannya. Jadi mendidik anak itu tidak instan, tapi ada tahapan-tahapan. Kita masih berbicara mendidik anak untuk usia sebelum 0 tahun. Tadi kan masih berupa di dalam tulang sulbi ayahnya, kemudian berupa memilih pasangan, kemudian berdoa sebelum bersenggama, mendoakan anak ketika masih berupa nutfah, air mani, kemudian mendoakan sang ibu atau sang istri tercinta ketika akan melahirkan. Kemudian kalau kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, terlahir dalam kondisi wafat, maka itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah wajah saat itu sedih, tapi berbahagialah karena kelak nanti anak itu akan menarik orang tuanya ke dalam surga dengan tali plasentanya. Segitulah bentuknya. Masih panjang pembahasannya. Kandang ini mulai kita melihat lagi. Ini mudah-mudahan kita bisa berseri ya, bisa agar kita tahu bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu seperti apa ya, agar kita begininya cara mendidik anaknya tidak cekap dengan doa Robbi habli minas sholihin. Mari ikhtiar gimana caranya? Nah gitu ya, itu doa kalau kita lengkapi dengan ikhtiar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Sakitu amin sangat pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.